Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Silpa. Tentunya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, kita ketahui dulu apa itu Silpa, sebagaimana yang disampaikan di pasal 1 angka 24 ini, bahwa Silpa itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut Silpa, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jadi, misalkan pendapatan itu 100 juta, namun untuk pengeluaran itu hanya 90 juta, yang artinya ada selisih lebih yaitu sebesar 10 juta, dan 10 juta itulah yang disebut Silpa, namun dia dalam satu periode anggaran. Nah, satu periode anggaran ini itu terhitung mulai kapan jika kita melihat amanat yang disampaikan pada pasal 2 masih di Permendagri 20 tahun 2018 bahwa APBD desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi, pemerintah desa itu melaksanakan keuangan desa hanya dapat dilakukan dari 1 Januari sampai 31 Desember, yang artinya Silpa akan diketahui ketika pada tanggal 31 Desember ini. Berikutnya, penempatan untuk Silpa yang sudah diketahui oleh pemerintah desa masuk di kode penerimaan pembiayaan, di mana salah satunya untuk penerima pembiayaan ini menampung yaitu Silpa tahun sebelumnya. Nah, berikutnya pada aplikasi Siskudes dalam hal penginputan Silpa tersebut ada 3 menu. Yang pertama, dalam Siskudes untuk penginputan Silpa pada menu data entry, penganggaran, isi data anggaran di pembiayaan 1. Berikutnya, data dari pembiayaan 1 itu akan diinput kembali di menu data entry, penatausahaan penerimaan desa Silpa tahun lalu. Dan yang terakhir, Silpa akan diinput di menu data entry pembukuan saldo awal. Berikutnya kita akan membahas penggunaan Silpa itu, di mana kita akan kembali ke Permendagri 20 tahun 2018. Ada di pasal 60 ini terkait dengan penggunaan Silpa, di mana dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Dalam hal Silpa digunakan menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, maksudnya ketika pendapatan pemerintah desa itu hanya 200 juta, namun belanjanya yaitu 210 juta. Ketika Silpa tahun sebelumnya ada 10 juta, maka 10 juta itulah yang akan menutupi defisit anggaran untuk belanja pemerintah desa yang dianggarkan pada APBD desa, sehingga untuk pendapatan dan juga pengeluaran seimbang. Berikutnya, untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Misalkan pemerintah desa ada membangun jalan desa dengan anggaran yaitu 100 juta rupiah. Namun dalam satu periode tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember hanya dilaksanakan atau terrealisasi sebesar 90 juta dari 100 juta penganggaran tersebut. Maka di tahun berikutnya dari Silpa ini, pemerintah desa dapat menganggarkan kembali kegiatan itu hanya dengan anggaran 10 juta rupiah yang merupakan tindak lanjut pasal 60 ayat 1 huruf B ini. Jadi itu saja pembahasan kita terkait Silpa dalam pengelolaan keuangan desa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.